yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. Kalaupun toh misalnya statementnya tentang ajakan untuk menolak COVID itu adalah sebagai upaya provokasi dan melawan negara, anti Pancasila dan NKRI, saya kira juga layak untuk dilaporkan. Tidak peduli saya, tidak peduli. Mendapatkan vaksinasi itu bukan merupakan hak, tetapi mendapatkan vaksinasi itu merupakan suatu kewajiban. Tidak peduli saya, tidak peduli. Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Lu lahir aja udah divaksin vitamin K sama injeksi anti hepatitis. Lu nolak vaksin baru sekarang, so edgy lu. Tetapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Lapisan tipis matahari. Corona itu lapisan tipis matahari dalam studi atmosfera antariksa. Jadi untuk melawannya sederhana. Nggak perlu pakai vaksin, berjemur setengah 10 pagi. Punya kota, punya otak lu dipakai. Pak Joko Widodo susah payah lu. Ganggu program aja lu. Yang ganggu penanganan pandemi. Pengen hidup normal. Jangan sebar hoax makanya. Sudahlah, Kibulin. Kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Saya yang tidak bisa pakai masker karena saya penceramah. Orang yang pakai masker itu adalah muslimah. 1984 sudah jelas, barang siapa yang menghalang-halangi menular itu dipidana 1 tahun. Polisi harus bersikap. Tapi saya tahu persis bagaimana virus corona itu. Jadi untuk melawannya sederhana, nggak perlu pakai vaksin. Otak kalau komen. Lu tuh mikir kalau ngomong. Ya, dari pertama corona, Pak Maruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa? Ini dalam rangka mencari dana corona. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Kalau ada ustadz kena corona, berarti ustadz munafik. Kalau saya kena corona, berarti saya munafik. Camkan babai tanggal berapa saya bicarain. Otak kalau komen. Lu tuh mikir kalau ngomong. Mu'allaf itu adalah orang yang dibujuk hatinya. Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq, Ali radhiyallahu anhu. Mereka bukan mu'allaf. Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Karding melaporkan Ustadz Yahya Waloni ke Bareskrim Mabes Polri karena video ceramahnya dianggap menyebarkan ujaran kebencian. Kemarin saya dilapor, yang lapor PKB, lapor polisi. Oh lapor saja, peduli saya. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangga. Tak peduli. Jualan mu'alaf belakangan ini masih sangat laku. Seseorang yang mengaku mantan Kristen lalu masuk Islam, kemudian mengatakan dirinya telah mendapatkan hidayah. Kemudian ia bercerita atau bahkan mengangkat dirinya dan para penggemarnya sebagai ustadz dan atau ulama. Saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Padahal seorang mu'alaf itu baru belajar. Seharusnya lebih dalam menggali pelajaran daripada sibuk berceramah. Sebenarnya apa yang disampaikan dari satu ceramah ke ceramah lain itu hampir sama modelnya. Bahkan bisa dibilang ceramah itu hanya seperti cerita di warung kopi. Ciri dari para penjual mu'alaf ini adalah menjelek-jelekan agama lamanya. Bukankah ajaran Islam itu mengajarkan toleransi dan kedamaian? Ini justru melepaskan peluru kebencian. Salah satu orang yang jualan mu'alaf dan sering mengkafirkan serta menjelek-jelekan agama lain adalah Yahya Waloni. Kalaupun toh misalnya statementnya tentang ajakan untuk menolak COVID itu adalah sebagai upaya provokasi dan melawan negara, anti Pancasila dan NKRI, saya kira juga layak untuk dilaporkan. Seorang yang sudah pernah dikupas oleh Ade Armando bahwa orang ini adalah pembohong. Waloni tidak mengkaji ulang tingkahnya itu, malah ia makin ngegas, seperti hendak memperlihatkan dirinya bahwa ia kebal hukum dan sulit diringkus. Karena itulah, dalam ceramahnya yang kita lihat di YouTube itu, ia berkelakar soal penangkapan Sugi Nur. Waloni hendak menunjukkan bahwa Sugi Nur itu tidak pintar sehingga gampang diciduk. Beda dengan dirinya yang sudah dilaporin dan sudah menentang banyak orang, tapi dirinya masih bebas berceramah di mana-mana. Saya mengambil posisi Umar bin Khattab. Saya mengambil posisi Umar bin Khattab.
Waloni dengan arogannya mengaku siap baku giling dan siap dihadapkan dengan orang yang juga keras. Sudahlah, Kibulin, kau kalau tidak senang dengan Yahya Waloni, tinggal tentukan di mana kita ketemu, kita baku pukul sampai mati. Insya Allah saya siap. Kapan dan di mana saya siap. Jangan main nantang-nantang begitu. Ini ajang UFC apa misi ajaran Islam? Tentu ajaran Islam tidak seperti apa yang disampaikan Waloni. Ia hanya mengklaim dan mengaku-ngaku saja. Tipe yang doyan mengkafirkan dan menjelek-jelekan agama lain adalah sifat yang sangat berbahaya. Ketika ia menjelek-jelekan agama lain, maka itu artinya ia berharap ada reaksi yang muncul dari agama tersebut. Tapi sayangnya itu tak didapatkannya. Karena sebagian besar pemeluk agama yang ia sindir itu sudah tahu siapa Yahya Waloni. Dia hanyalah provokator. Dengan cara inilah ia merasa laris sebagai tokoh. Dalam setiap ceramahnya tak lepas ia menyinggung soal politik. Mungkin ia ingin dibilang orang yang paling kritis. Sekali suntik vaksin bayar. Jadi bisnis. Yang kedua jadi alat politik. Punya kota, punya otak lu dipakai. Pak Joko Widodo susah payah lu, ganggu program aja lu. Yang ganggu penanganan pandemi, pengen hidup normal, jangan sebar hoax makanya. Skenario politik yang ada di Indonesia ini sebenarnya biang keroknya itu cuma satu. Nenek-nenek yang di Jakarta tuh yang ada saya sampaikan di YouTube, doakan supaya cepat mati tuh Megawati. Yang menjadi persoalan adalah ketika muncul sumbu pendek, ketika menganggap apa yang dia pahami itu lebih baik daripada pemahaman orang lain. Kibulin, dia ngomong juga di Google, setelah Gus Nur upayakan polisi tangkap Refli Harun dan Ustadz Waloni. Siapa saja yang menghujat, siapa saja yang mencaci, siapa saja yang menghina. Tapi ya, bukan kritis yang dikeluarkan dari mulut kotornya yang penuh virus dari cairan droplet itu, tapi justru menjelek-jelekan orang lain. Jadi bukan cuma agama yang dia jelek-jelekan, tapi orang yang tidak disukainya pun diejek seperti Wapres Ma'ruf Amin. Wakil Presiden Ma'ruf Amin pun dijelek-jelekannya, atau bisa dibilang itu adalah penghinaan. Katanya yang sudah ada di Jakarta ini usianya sudah usur, boleh dikatakan sudah mau mati, sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Baru cucu-cucunya mulai ikut ke bawah, Mokhtar Ngabalin. Ketika semua ujaran-ujaran itu kemudian mencederai orang lain, kemudian menyakiti orang lain, maka lafal-lafal yang keluar dari para mubalik. Waloni memparodikan Wapres saat wawancara Mata Najwa. Merasa itu sudah sangat lucu sehingga dihadiri tawa-tawa. Tentu saja ajaran Islam tidak seperti itu yang dipertontonkan oleh Waloni. Model ceramah ini bukan cuma penghinaan, tapi juga jelas tidak mendidik karena berisi provokasi negatif dan ujaran kebencian. Sebelumnya Waloni sudah pernah menghina Ma'ruf Amin. Bukan kali ini saja. Waktu musim Pilpres 2019, ia menghina Kiai Haji Ma'ruf Amin hingga akhirnya dilaporkan oleh pihak PKB Abdul Karding. Namun entah bagaimana kasusnya saat ini. Kiai, dari pertama corona Pak Ma'ruf sudah melanggar. Ditanya dalam rangka apa? Oh ini kan dalam rangka konser. Konser apa? Ini dalam rangka mencari dana corona. Sudah mau menghadap Allah. Ditanya, mau nggak Bapak jadi wakil presiden? Oh siap. Sudah mau ambisi. Kalau Anda ulama, jangan menggunakan kata-kata yang tidak mendidik umat. Selain Kiai Haji Ma'ruf Amin, TGB atau Tuan Guru Bajang juga dihina dengan memplesetkan nama TGB menjadi Tuan Guru Bajingan. Ada juga satu yang di Nusa Tenggara Barat sana. Saya katakan saya tidak percaya yang namanya Tuan Guru Bajang. Sepertinya Waloni hobi menjelek-jelekan atau menghina. Hobi menjelek-jelekan seperti itu jelas saja adalah sikap merasa lebih baik dari orang lain. Sikap merasa lebih baik dari orang lain adalah sikap iblis. Iblis ataupun setan adalah makhluk ciptaan yang merasa dirinya paling mulia dari makhluk lain seperti manusia. Peduli saya, lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin bangkai. Tak peduli. Bahkan ajaran yang sama sekalipun ketika berbeda kepala penafsirannya berbeda. Kalau ada orang yang merasa keberatan, statement-statementnya provokatif dan merendahkan, saya kira memang juga layak untuk diproses, dilaporkan. Saya kemarin ketemu dengan Pak Presiden, dia sampaikan nanti pas Ben akan pelajari dengan itu tidak bisa dibiarkan.
Tetapi sekali lagi, sedapat mungkin sanksi itu adalah jalan terakhir. Apa yang harus diutamakan bersifat persuasif, dan lebih diutamakan lagi adalah sosialisasi dari teman-teman tenaga kesehatan, terutama dokter, para menteri, dan tenaga medis lainnya. Polisi jangan nunggu aduan, itu sudah jelas-jelas ajakan. Saya kira setuju dengan Pak Inas. Kalau statement itu dianggap provokatif, merugikan, dan melawan negara, ya memang pihak kepolisian juga harus bereaksi tanpa harus ada laporan dari masyarakat.